Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afiat Budiman. Saya adalah guru mata pelajaran Bahasa Inggris di UPT SMP Negeri 42 Pitue, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidenren, Rapang. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang dilaksanakan di sekolah saya dengan mengangkat tentang co-kurikuler dengan tema kearifan lokal, dengan topik yang diangkat adalah melestarikan tari dan musik masyarakat Bugis di era digital, yang berfokus pada upaya untuk mengintegrasikan teknologi dalam pelestarian dan pengembangan budaya tradisional masyarakat Bugis. Inilah video praktik baik saya. Selamat menyaksikan. UPT Negeri 42 Pitue merupakan salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Sidenren Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki 11 rombongan belajar dengan jumlah murid 369 siswa. Pada tahun ajaran 2025-2026, UPT SMP Negeri 42 Pitue mulai mengimplementasikan kurikulum pembelajaran mendalam. Pada praktik baik ini, saya akan berbagi sebuah inisiatif kokurikuler yang bertujuan untuk menguatkan karakter siswa sesuai dengan 8 dimensi lulusan. Praktik baik ini menjadi penting karena melibatkan siswa secara aktif dalam mengenali dan menghargai kekayaan budaya mereka sendiri sambil mengasah keterampilan digital. Melalui kegiatan ini, siswa diajak untuk tidak hanya memahami teori mengenai musik dan tari tradisi, tetapi juga mempraktikkannya, merekam, dan membagikannya di media sosial mereka. Selain hasil belajar yang rendah berdasarkan penyebaran survei yang dilakukan murid, didapatkanlah hasil 72% siswa belum memahami terhadap budaya lokal Kabupaten Sidenren Rapang. Hal ini menandakan bahwa tingkat pemahaman siswa terhadap kearifan lokal masih tergolong rendah. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini, murid banyak mendapatkan tontonan atau konten tentang budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya lokal yang dapatkan dari televisi dan media sosial. Setelah dilakukan identifikasi masalah melalui refleksi diri, wawancara dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan penyebaran angket ke siswa, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu: 1. Masih kurangnya informasi siswa tentang musik dan tari yang bisa didapat dari masyarakat, orang tua, maupun warga di sekitar. Kemudian yang kedua, masih kurangnya sarana dan prasarana di sekolah dalam melaksanakan co-kurikuler ini. Ketua kelas silakan disiapkan. Langkah-langkah yang kami lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu: pertama, sekolah berkolaborasi dengan komunitas budaya, sanggar tari, ataupun tokoh masyarakat yang ada di Sidenren Rapang agar bisa menjadi narasumber ke siswa untuk mendapatkan pemahaman yang secara mendalam mengenai musik dan tari Kabupaten Sidrap. Kemudian yang kedua, siswa akan mencari informasi tentang kearifan lokal Kabupaten Sidrap, baik itu di internet ataupun di media sosial. Kemudian yang ketiga, mencari tempat latihan alternatif yang dapat dimanfaatkan, baik itu ruang terbuka atau tempat lain yang mendukung mereka untuk latihan. Waalaikumsalam warahmatullahi Tiga wabarakatuh. tahapan yang kami lakukan. Yang pertama, tahapan pengenalan. Pada tahapan pengenalan ini, kami akan memberikan sosialisasi kepada siswa terkait tema maupun topik dan gambaran umum mengenai kegiatan co-kurikuler yang akan kita laksanakan. Tahapan awal ini merupakan langkah penting untuk menyamakan persepsi mengenai tema kearifan lokal. Tahapan yang kami lakukan yang kedua yaitu tahapan kontekstualisasi, yaitu siswa akan diajak mengaitkan pengetahuan mereka tentang alat musik tradisional seperti kecapi, suling, dan gendang, dan beberapa tari tradisional yang ada di masyarakat Bugis Sidrap dengan konteks kehidupan sehari-hari atau dengan perkembangan zaman. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan aksi. Pada tahapan ini, siswa akan terlibat langsung dalam upaya pelestarian,
Misalnya, mereka membuat pertunjukan tari dan memainkan alat musik tradisional, serta mereka akan membuat konten edukatif yang mempromosikan kesenian daerah Kabupaten Sidenren. Setelah menjawab beberapa tantangan, aksi, maka kita akan melaksanakan sebuah refleksi. Pada refleksi ini kita mengetahui bahwa tujuan dan fungsi dari kegiatan kokurikuler ini nantinya bisa dijadikan acuan atau pedoman tentang pentingnya kokurikuler. Oke, baik. Yaitu yang pertama, kegiatan ini dipakai penunjang dari praktik program intrakurikuler dengan acuan utama peserta didik bisa mendalami materi yang mereka sudah peroleh. Peserta didik juga bisa belajar bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Kegiatan kokurikuler ini diharapkan bisa membantu peserta didik agar lebih mudah memahami dan belajar tentang materi yang akan atau sudah dibahas. Hal yang sangat paling membanggakan saya sebagai seorang guru adalah ketika siswa menyadari bahwa budaya bukan sekedar hiburan, tetapi juga sarana untuk menyampaikan pesan-pesan sebagai tempat kita untuk belajar. Dengan demikian, mereka bukan hanya menjadi seorang penonton, melainkan juga pewaris aktif dari budaya, tentunya budaya Bugis, Kabupaten Sidenren Rapang. Pelaksanaan kokurikuler ini berlangsung, kami melihat bahwa siswa menjadi lebih antusias dalam belajar dan lebih menghargai kebudayaan sendiri. Hal itu terlihat dari hasil evaluasi. Guru bersama peserta didik melakukan evaluasi terhadap praktik yang telah dilakukan secara kolaboratif. Mereka bersemangat mengikuti latihan musik dan tari yang juga berfungsi sebagai sarana untuk mempererat rasa kebersamaan. Dan pada hasil akhirnya kami melakukan asesmen akhir untuk mendapatkan bagaimana tingkat keberhasilan dari kokurikuler ini. Demikianlah praktik baik yang sudah kami lakukan di sekolah kami di UPT SMP Negeri 4 2 Kabupaten Sidenren Rapang. Semoga dengan praktik baik ini dapat memberikan inspirasi bagi rekan-rekan guru dan dapat memberikan manfaat bagi sekolah.